Selamat pagi, perkenalkan saya Kristi Lohanauman, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama, umur, alamat, dan pekerjaan ibu? Jadi boleh saya tahu alasan ibu hari ini datang kemari? Baik, saat ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu ya. Apakah ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan yang keberapa? Apakah sudah ada anak? Anak berapa? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat antenatal care? Ada suntik tete di mana, Bu? Sudah berapa kali suntiknya? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi atau KB? Nah, dengan kondisi hamil sekarang, bagaimana, Ibu? Apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan? Berapa kilogram, Ibu? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada ibu dan keluarga? Baik Ibu, saat ini saya akan menggunakan rumus Nigel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Mungkin saat pemeriksaan nanti ibu akan merasa kurang nyaman, tapi ibu tidak perlu khawatir, ini tidak membahayakan janin dalam kandungan. Apakah ibu bersedia? Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Baik, terima kasih ibu. Pertama, ibu silakan mengosongkan kandung kemih atau kencing terlebih dahulu, sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu, persilakan ibu untuk berbaring terlentang. Tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa. Mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Setelah itu, pemeriksa memakai handskun steril. Dan selanjutnya pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Memberitahukan pasien bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Leopold 1, menentukan TFU atau tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong, maka akan teraba lunak, kurang bulat dan tidak melenting. Lalu ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri, lalu ukur lingkaran perut pasien dalam sentimeter. Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama, dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung di mana nanti akan terasa atau teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas yaitu seperti bagian-bagian kecil. Leopold 3, menentukan bagian terbawah janin. Apakah presentasi kepala, di mana teraba bulat melenting dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul dengan menggoyangkan bagian terbawah janin? Jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul, jika terfiksasi berarti sudah masuk pintu atas panggul. Leopold 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang dibentuk apakah konvergen, yaitu berarti belum masuk pintu atas panggul, atau divergen, yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lenik. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Lalu letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti pemeriksaan laboratorium dan USG. Beritahu pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO, kemudian mempersilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya.
Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang, walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan pada ibu. Dan terakhir, serahkan kembali buku kontrol ibu hamil, ucapkan salam, dan terima kasih.